warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Sukmawati, berasal dari SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 angkatan pertama, jurusan bimbingan dan konseling di Universitas 11 Maret. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik layanan bimbingan dan konseling berupa layanan bimbingan klasikal dengan materi toleransi terhadap perbedaan budaya. Demikian, terima kasih. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, ayo ketua kelas tolong disiapkan dulu, kita berdoa ya. Untuk siap, gerak. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini hadir semua, Ibu absen karena dulu lihat kayaknya ada semua ya di dalam kelas. Pada pagi hari ini kita dengan tema yang berbeda, yakni temanya berbeda itu indah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Di sini ini dia pendahuluannya. Nah, kalian bisa lihat ya masing-masing pendahuluannya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, kalian mampu menampilkan penghormatan dan penghargaan terhadap individu yang berbeda budaya melalui sikap toleransi. Jadi ini ada beberapa tujuan nanti yang ingin dicapai dan Ibu harapkan semuanya terlaksana. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya Ibu memompa semangat kalian dulu, agar nanti tidak jenuh dalam pembelajaran kita. Sudah siap? Siap. Ya. Sebelum tutup semangat, kita sepakati waktu kita sekitar 45 menit ke depan dalam pembelajaran. Nah, untuk sekarang kita mulai tutup semangat. Kalian ikutin gerakan Ibu. Kemudian kita gerakan bersama-sama. Namanya tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, yang kedua. Semangat baru. Tubuh. TV. Asik-asik. Yes. Bisa? Bisa. Mulai. Oke, semuanya harus tepuk semangat. Tuh, dua. Tepuk semangat. Kedua. Oke, semangat baru. Asik-asik. Yes. Selanjutnya, capaian pembelajarannya. Ini ada 6 capaian yang ingin dicapai seperti utarakan tadi. Yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian toleransi. Kedua, peserta didik mampu menentukan tujuan dan manfaat toleransi. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis diri dan contoh intoleransi dalam kehidupan. Nah, dari 6 ini tadi tercapai setelah pembelajaran ini selesai. Satu pertanyaan, apakah kalian sudah memiliki sikap toleransi? Saya Bu, ya? Sudah, karena di dalam pertemanan saya tidak memilih teman.
Saya selalu menghormati perbedaan satu sama lain. Ada lagi? Saya, Bu. Iya. Saya belum. Kenapa? Karena saya pernah belum memiliki sikap intoleransi di saat saya mengejek teman saya, seperti mengejek suku dia Batak. Contohnya suku Batak, saya pernah mengejek teman saya dan juga saya pernah bolos dalam misalnya seperti acara gotong royong, saya bolos dari acara tersebut. Oke, berarti kamu merasa masih belum ya? Nah, harapan Bu, setelah penyampaian materi ini, semuanya bisa memahami sikap toleransi itu seperti apa dan bisa diaplikasikan dalam perilaku kita di kehidupan sehari-hari. Ini ada sebuah kasus. Kasus ini terjadi pertanyaannya satu. Apakah ada yang berasal dari Sambas? Ada yang berasal dari Kalimantan Barat? Kalimantan Barat, Sambas, tidak. Oh, Pontianak. Nah, ini tragedi atau kasusnya memang sangat familiar dan semua orang tahu, karena ini memang tragedi berdarah, ya, dan akan selalu dikenal karena melibatkan 3 suku, ya, melibatkan 3 suku. Nah, di sini itu ada latar belakangnya penyebab dari kasus ini terjadi. Ya, jadi di sini ada perseteruan antara suku Melayu, Dayak, dan suku Madura. Jadi suku Melayu dan suku Dayak mereka berkonflik dengan suku Madura, menyebabkan ribuan yang jatuh korban. Nah, untuk masalah ini kita akan bahas pada forum diskusi. Kemudian untuk menunjang dari kasus tadi agar kalian lebih memahami apa sih itu toleransi. Ya. Pengertian toleransi. Pengertian menurut para ahli. M. Chilwazier memandang toleransi sebagai kepercayaan dalam ruang individu dan ruang publik karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai di antara berbagai kelompok masyarakat dari berbagai perbedaan latar belakang sejarah, budaya, dan identitas. Ya, selanjutnya. Jadi dapat disimpulkan, toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi menghindarkan terjadinya diskriminasi dan konflik, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Ya, jadi di sini toleransi itu dapat disimpulkan bahwanya kita harus punya sikap saling menghormati dan menghargai antara satu kelompok atau individu yang satu dengan individu yang lain. Selanjutnya, ini ada tujuan dan manfaat toleransi. Apa sih, Kak? Tujuan dan manfaat toleransi: menjaga keharmonisan masyarakat, mencegah perpecahan, menyatukan perbedaan, meningkatkan perdamaian. Manfaat toleransi adalah membangun rasa nasionalisme, menanamkan rasa persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, mengurangi sifat egois, dan mempermudah proses musyawarah. Jadi di sini tujuannya itu biar damai, tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi pergesekan. Dan mohon maaf ini itu sangat sensitif sekali loh kalau kita membahas masalah suku, ya kan? Karena dimanapun kita Indonesia, seperti simbol kita di sini NKRI harga mati, benar nggak? Kita nggak mau terpecah belah, tercabik-cabik hanya karena perbedaan suku, ras, apalagi bahasa, ya kan? Terkadang pengucapan bahasa ini dengan ini berbeda, ya maknanya berbeda. Ada yang orang ngomongnya seperti ibu sendiri, ngomongnya keras. Tapi yakin nggak kalian kalau ibu ngomongnya keras, ibu tuh marah gitu? Yakin ibu marah nih kalau ngomongnya keras gitu? Belum tentu juga, karena udah bawaannya seperti itu. Nah, ada juga dari suku Jawa, dia udah biasa lembut ngomongnya, nggak pernah bisa dikasarin. Nah, berhadapan dengan ibu atau nggak nangis dia, kan begitu. Cuma kita harus punya di situ saling menghargai, ya.
saling memahami, semuanya ada di situ. Oke, termasuk ciri ini, manfaatnya juga ada. Nah, membangun rasa nasionalisme, cinta akan tanah air. Ciri dan cara serta contoh sikap toleransi dalam kehidupan. Iya. Orang yang sudah menerapkan sikap toleransi dalam kehidupannya memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya menghormati orang lain, memberi kebebasan bagi orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi. Jadi di sini terlihat jelas ciri dan cara serta contoh sikap toleransi dalam kehidupan. Selanjutnya, contoh sikap toleransi yang diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang paling riskan adalah bermedia sosial. Ya enggak? Ya. Dampak negatif ada yang bisa bantu Ibu baca? Ya. Dampak negatif dari intoleransi adalah yang pertama, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. Yang kedua, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok. Yang ketiga, terjadinya konflik ras antar suku atau agama. Yang keempat, terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan. Yang kelima, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dan yang terakhir, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Oke, gimana sih cara menghindari konflik karena sikap intoleransi? Ya. Cara menghindari konflik karena sikap intoleransi atau tidak toleran. Beberapa cara menghindari konflik karena sikap intoleransi sebagai berikut. 1. Tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. 2. Peduli terhadap lingkungan sekitar. 3. Tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik. 4. Tidak menanjakan suku, agama, ras, golongan maupun budaya tertentu. 5. Tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan. 6. Tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Iya. Di sini tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya itu jauh lebih baik. Oke. Kemudian di sini juga ada. Nah, tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Untuk tugas selanjutnya, Ibu meminta kalian berdiskusi tentang kasus yang tadi terjadi di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Buka lembar diskusi. Ibu minta kalian mendiskusikannya per kelompok. Kemudian kalian presentasikan di kelompok masing-masing. Ayo udah siap, silakan tunjuk tangan. Di situ ada 3 tugas. Yang pertama, mengidentifikasi kasus. Yang kedua, menemukan solusi agar tidak terjadi konflik intoleransi. Yang ketiga, bagaimana sih cara kita menghindari diri dari konflik tersebut? Dan Ibu beri waktu 5 menit. Ya, yang udah siap nanti boleh tunjuk tangan ya. Oke, kelompok 1 sudah siap, mereka mendiskusikan. Silakan kelompok 1. Saya Dinda Audi, perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab soal nomor 1. Mengidentifikasi kasus. Ceritakan kembali versi masing-masing kelompok. Kerusuhan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang terjadi pada tahun 1999 merupakan salah satu bentuk atau contoh konflik sosial di mana kerusuhan tersebut merupakan klimaks dari persatuan antara 3 suku bangsa yang selama ini mendiami Kabupaten Sambas, yakni suku Madura, suku Dayak, dan suku Melayu. Perseteruan antara 3 suku ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Akan tetapi karena suku Melayu banyak
dikenal sebagai suku yang tidak menyenangi keributan, maka perselisihan yang sering terjadi tidak pernah berkembang menjadi konflik besar. Akan tetapi pada pertengahan Maret 1999 merupakan batas waktu kesabaran suku Melayu untuk tidak memberikan toleransi dan menerima begitu saja gangguan-gangguan yang datang dari suku Madura. Akibatnya terjadilah kerusuhan besar antara 3 suku tersebut. Kerusuhan antar suku yang terjadi di Sambas merupakan salah satu kasus konflik yang berlatar belakang SARA. Terima kasih. Oke. Untuk cara menghindari diri dari konflik, atau yang kedua? Yang kedua? Ya. Nama saya Rina Fatmawati, perwakilan kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu menemukan solusi agar tidak terjadi konflik intoleransi di daerah sendiri. Dalam mempelajari tragedi Sambas ini, solusi agar tidak terjadi konflik intoleransi di daerah menurut saya, yang pertama, kita seharusnya tidak perlu membesar-besarkan masalah. Padahal masalah tersebut bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Kalau kita lihat pada tragedi Sambas ini berawal dari pencurian ayam oleh seorang suku Madura terhadap seorang suku Melayu. Padahal kalau kita selesaikan dengan baik-baik, kemudian dibicarakan dengan kepala dingin, dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, masalah tersebut tidak akan berdampak pada konflik yang besar seperti tragedi Sambas ini. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu membalas perbuatan jahat orang lain dengan kejahatan jahat pula. Cukup dengan memaafkannya, karena dengan kita membalas perbuatan jahat orang lain dengan kejahatan pula, secara tidak langsung akan berdampak saling balas dendam yang tidak ada ujungnya, yang akhirnya hanya akan membuat perkelahian, kemudian pembakaran, penganiayaan, bahkan pembunuhan seperti tragedi Sambas ini. Kemudian yang ketiga, seharusnya aparat keamanan setiap daerah itu bisa melindungi, mengayomi seluruh kebebasan ekspresi masyarakat, dan juga harus bertindak tegas terhadap sikap-sikap intoleransi, terutama kasus seperti tragedi Sambas ini. Jika sikap intoleransi atau kasus-kasus seperti ini tidak ditindaklanjuti atau dibiarkan saja, maka akan dapat mengusik kehidupan masyarakat dan juga dapat menyebarkan perilaku intoleransi yang juga secara langsung dapat disertai dengan kekerasan di kalangan masyarakat. Selain dari 3 itu, juga diperlukan pengetahuan tentang nilai-nilai toleransi yang juga perlu diterapkan sejak dini, agar jika kita terbiasa menerapkan perilaku toleransi, maka kita dapat terhindar dari sikap intoleransi yang juga secara otomatis kita akan terhindar dari konflik-konflik seperti tragedi Sambas tersebut. Menurut saya itu solusinya, dan terima kasih. Oke, Ida. Dari sini untuk yang ketiga. Nama saya Jivinka Amanda dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Cara kita menghindarkan diri dari konflik intoleransi antara lain, pertama, membiasakan diri kita untuk bersikap toleransi, karena semua berasal dari diri kita sendiri. Dengan membiasakan diri untuk bersikap toleransi, kita menjadi terbiasa untuk menghargai orang lain, mengalah pada orang lain, dan terhindar dari sifat egois. Kedua, harus selalu berupaya mencegah terjadinya konflik. Misalnya tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan agama, suku, ras, budaya, dan lain-lainnya. Kemudian mempererat tali silaturahmi dan menciptakan kegiatan-kegiatan bersama tanpa membeda-bedakan satu dan lainnya. Ketiga, kita harus berteman dengan siapa saja, dan jika orang lain membuat kesalahan, kita harus berlapang dada memaafkannya agar tidak memperbesar masalah. Oke. Ada dari kelompok lain? Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2 silakan. Soal pertama, mengidentifikasi kasus, ceritakan kembali versi masing-masing kelompok. Ya. Nah, tragedi Sambas ini dia mengenai konflik antar etnis yang memakan banyak korban jiwa dan membuat Sambas itu seperti kota mati dalam sekejap. Tragedi ini tuh melibatkan warga suku Madura dan warga suku Melayu. Mereka kedua ini memang sudah lama memiliki banyak masalah selama beberapa tahun. Lalu hingga tercapai akumulasi menjadi masalah yang puncaknya terjadi pada tahun 1999.
Tak hanya suku Madura, suku Melayu saja yang terlibat, namun menurut literatur dan para saksi, suku Dayak itu juga ikut andil dalam kejadian ini meskipun jumlah mereka itu tidak terlalu banyak. Nah, sebenarnya konflik Sambas ini merupakan akumulasi dari kejengkelan terhadap oknum-oknum perusuh pendatang dari Madura. Ini berawal dari suku Madura ini, dia mencuri ayam dari salah satu suku Melayu. Nah, karena suku Melayu ini nggak terima ayamnya dicuri, dia ini menganiaya pelaku pencuri tadi. Habis itu suku Madura ini dia nggak terima kan warganya dianiaya. Lalu sekitar 200 orang dia melakukan serangan balik dan mengakibatkan 3 orang suku Melayu itu tewas. Semenjak itu kedua etnis ini mereka berperang dingin dan sangat sensitif. Lalu ada juga perkelahian antara suku Madura dan suku Melayu. Ini bermula dari suku Madura ini tidak mau membayar ongkos angkot. Maka itu semenjak ini mulai terjadi konflik-konflik kelompok, konflik-konflik antar desa yang disertai dengan pembakaran, pengerusakan, penganiayaan, dan tindak kekerasan lainnya. Nah, selain itu suku Melayu ini dia dibantu oleh suku Dayak melakukan penyerangan ke pemukiman wilayah suku Madura. Di sana mereka itu merusak bangunan, membakar bangunan. Nah, kejadian ini tuh memakan banyak korban jiwa, sekitar 1.189 korban jiwa. Selain itu juga kejadian ini memaksa sekitar 29.823 orang masyarakat suku Madura untuk mengungsi ke Singkawang dan Pontianak. Terima kasih. Oke, yang untuk kedua, jawaban kedua? Yang kedua, menemukan solusi agar tidak terjadi konflik intoleransi di daerah sendiri seperti yang ada di kasus tersebut. Solusi agar tidak terjadi konflik intoleransi di daerah sendiri, kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menciptakan kita pada suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, namun balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan memanggil atau menghardik seseorang dengan kata-kata yang menyinggung sara, karena dampaknya sangat besar untuk memicu konflik. Jangan menghakimi dan berpikir negatif tentang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda, karena dapat menjadi pemerci api perkelahian. Keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan melengkapi kesatuan Indonesia. Oleh karena itu, lakukan hal-hal positif secara bersamaan. Rasa saling menghormati dan menghargai di antara sesama makhluk Tuhan merupakan jalan satu-satunya agar terjalin suatu hubungan harmonis dan menjadi jembatan dari seluruh perbedaan. Oke, tambahan lagi. Yang ketiga? Yang ketiga, bagaimana cara kita menghindari diri dari konflik intoleransi? Cara menghindari diri dari konflik intoleransi yang pertama, menerima orang lain yang berbeda fisik, agama, ras, atau budaya. Yang kedua, saling tolong-menolong antar suku, agama, ras, dan golongan. Yang ketiga, mengikuti kegiatan sosial. Yang keempat, bersikap dan menghormati orang lain dengan baik tanpa melihat ras, agama, budaya, suku, dan golongan. Yang kelima, tidak membicarakan kejelekan orang lain. Yang keenam, berbicara dengan sopan dan santun. Yang ketujuh, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kedelapan, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Yang kesembilan, mendengarkan orang lain ketika berbicara tanpa memotong pembicaraan. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih ya untuk kelompok yang sudah melakukan presentasi kelompoknya. Jadi untuk kali ini mungkin sudah terwakili ya untuk kasus tentang tragedi Sambas. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya tragedi Sambas ini seharusnya dari persoalan, kalau boleh dibilang sih persoalan kriminal yang dibilang sepele sih, kalau ini menyangkut suku itu jadi besar. Ya, jadi masalah kecil bisa menjadi besar. Ya, ibaratnya dari asap yang kecil bisa membumbung menjadi api yang bisa membakar semuanya. Nah, inilah yang terjadi di Sambas dan itu seharusnya tidak terjadi. Ya, seperti yang kita bilang di Natuna ini juga banyak suku bangsanya. Kalau terjadi pergesekan karena salah satu sedikit saja, kemudian membawa suku bangsa, itu sudah semua.
ya. Apalagi sini ada persatuan seperti Persatuan Kalimantan Barat, ya kan? Kemudian Persatuan Masyarakat Minang, ya kan? Berada di sini. Kemudian masyarakat Kampar, apalagi yang seperti itu. Nah, kalau kita membawa nama suku, ini udah polemik, ya, akan dampak luar biasa nantinya. Jadi diharapkan kita itu semuanya memiliki sikap toleransi. Jadi kata toleransi, mungkin bagi kita kata toleransi itu udah semuanya memiliki, nggak mungkin enggak gitu loh. Tapi pada kenyataannya, ya pada kenyataannya kita lebih cenderung ada sikap intoleransi daripada toleransinya. Walaupun kita melakukan yang namanya toleransi. Kok toleransi pasti selalu seperti itu kan? Ayo, kalian punya sikap toleransi dong, pasti selalu itu yang digaungkan. Kenyataannya di diri kita, mungkin walaupun persentasenya kecil, nah dari yang kecil itu, kalau ibaratnya gini, sikap intoleransi itu dari yang kecil ada di diri kita, nggak kita hilangkan, itu lama-lama menjadi besar, itu kayak sumbu gitu loh, tinggal meledak saja. Lebih baik itu dikikis habis. Makanya ibu berharap dengan materi kali ini kalian semuanya memiliki sikap, ya, sikap toleransi dan menghilangkan sikap intoleransi. Oke, jenuh gak nih? Mau kita bermain? Oke, siap-siap konsentrasi. Cluenya adalah semut besar, gajah kecil. Coba, semut besar, gajah kecil. Oke, ayo kita bernyanyi sebentar. Semut, 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 gajah, 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 semut, 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 gajah, 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 semut. Oke, masih fokus. Lanjut. Semut, 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 gajah, 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 semut besar. Hampir tidak konsentrasi. Ayo sekali lagi, ya. Sekali lagi harus fokus dan itu harus cepat jawabnya. Semut seperti apa? Gajah seperti apa? Oke? 1, 2, 3. Berarti nggak fokus dianya. Ayo. Nah kan ada dia yang nggak fokus. Jadi intinya di sini ada yang harus fokus ya. Mana dia gajah, mana dia semut. Oke. Mau dihukum? Dia nggak mau dihukum. Oke. Sekarang kita dari 3 tadi, 2 masih fokus, 1 buyar. Gak usah dipikirin dulu. Ingat, belajar sama fungsi. Ya, yang nggak dipikirin nanti dia ngerti. Ya, habis selesai ini. Oke, masih tak semangat? Semangat? Oke, nah untuk penutup materi kali ini, ada yang bisa menyimpulkan enggak? Ya? Oke. Toleransi sebuah sikap yang dimiliki seseorang dalam menyetujui adanya suatu perbedaan dari orang dengan dirinya. Setiap toleransi ini ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya yang memiliki kelompok atau individu. Toleransi berasal dari kata Latin tolerare yang artinya bertahan, sabar, atau membiarkan sesuatu yang terjadi. Terima kasih. Oke, ada tambahan kesimpulan selanjutnya nih? Oke, silakan. 1 orang saja. Ya, silakan. Ya. Jadi kesimpulan yang saya dapat
dapat dari pembelajaran kali ini salah satunya adalah cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi sikap intoleransi. Sebelumnya, perilaku intoleransi pada umumnya lahir dari penolakan dan ketakutan atas ketidakpahaman dalam menyikapi perbedaan budaya, bangsa, dan agama. Ketidakpahaman tersebutlah yang dapat menggiring individu untuk bersikap arogan dan melebih-lebihkan diri atau kelompoknya. Nah, jadi ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, seperti saya sebagai seorang siswa di sekolah yang dapat saya lakukan yaitu tidak membeda-bedakan teman, menghormati sesama orang lain atau menghargai antar sesama, saling tolong-menolong, dan menghargai teman lain yang sedang beribadah. Oke, terima kasih ya. Ibu sudah mampu menyimpulkan materi kita pada hari ini. Selanjutnya, ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Coba lihat yang sudah Ibu bagikan. Ya, ini ada LKPD. Kalau nanti kalian kerjakan, ada 3 soal. Contoh, coba contohkan sikap toleransi terhadap perbedaan budaya yang ada di sekitar tempat tinggal Anda. Yang kedua, setelah berdiskusi tentang kasus yang terjadi di Sambas, coba jelaskan apa dampak negatif yang timbul. Yang ketiga, sebutkan manfaat dari sikap toleransi. Jadi ini ada lembar kerja kalian, dan satu lagi tentang instrumen. Jadi di sini ada sekitar berapa sih ya? 13 ya. Nah, dibagikan instrumennya. Ya, dibagikan instrumennya. Nah, instrumen ini Ibu bagikan instrumennya. Jadi instrumen ini nanti kalian kerjakan berbarengan juga dengan LKPD dan silakan dikumpulkan di ruangan BK. Nah, ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya kapan dikumpulkan? Dikumpulkan? Ya, besok silakan dikumpulkan di ruangan BK. Ya, silakan dikumpulkan di ruangan BK. Siap, Bu. Oke, sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Ya, kalau ada yang bertanya, ada yang bertanyakan sama materi ini? Paham semua? Oke, terima kasih anak ibu semuanya atas atensinya. Dan kita sudahi untuk ketua kelas. Ya, kita memimpin doa. Untuk memimpin doa, bahwasanya pembelajaran kita telah usai. Untuk siap, gerak. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum.